5 jam sebelum akad nikah calon suami berbisik di telingaku, "Kalau mau lanjut nikahannya, serahkan semua hartamu padaku." Lalu aku jalankan misi, rahasiaku, dan 1 jam kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, suasana desa tempatku tinggal terasa lebih tenang dari biasanya. Angin berhembus lembut, menyapu dedaunan yang bergoyang pelan seolah ikut menyambut hari yang sudah lama kutunggu. Namaku Wati, perempuan berusia 26 tahun, sederhana dan pendiam menurut kebanyakan orang, tetapi di dalam hati aku menyimpan kekuatan yang tidak semua orang tahu. Orang-orang hanya melihatku sebagai anak yatim piatu yang selalu bekerja keras, tidak pernah meminta apa-apa dari siapapun, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang kujalani. Sejak kedua orang tuaku meninggal ketika aku berumur 20 tahun, hidupku berubah drastis. Aku harus membangun semuanya dari awal. Aku bekerja dari pagi hingga malam, mengerjakan apa saja yang halal dan bisa membantu menambah pemasukan. Awalnya aku membuka jasa desain kecil-kecilan dari laptop tua milik almarhum ayahku. Tak lama kemudian, aku memutuskan membuka usaha online. Aku belajar digital marketing, manajemen usaha, dan semua hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Lambat laun, usahaku tumbuh pesat, bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Namun, itu semua tidak pernah kutunjukkan pada dunia. Aku tetap tampil sederhana, kerudung polos, baju gamis yang sopan, dan sikap rendah hati yang selalu diajarkan ibuku. Banyak yang mengira aku masih hidup pas-pasan, padahal diam-diam aku memiliki beberapa unit ruko, usaha online berskala besar, bahkan kontrakan yang tersebar di beberapa kota. Semua itu kujalankan dengan prinsip bahwa aku tidak perlu mengumbar keberhasilan untuk terlihat memiliki nilai. Hingga akhirnya aku bertemu seseorang yang membuatku percaya bahwa aku pantas dicintai. Fahmi. Fahmi adalah sosok pria yang banyak diidamkan perempuan. Ia tampan, berwajah bersih, tutur katanya lembut, dan sikapnya sangat sopan setiap kali bertemu keluarga atau orang tua. Pertemuan pertama kami terjadi di sebuah acara pengajian besar di kota. Saat itu ia datang sebagai salah satu panitia, sementara aku hadir sebagai peserta. Ia membantu memperbaiki mikrofon yang rusak, dan entah mengapa tatapannya sempat berhenti padaku. Beberapa hari setelah itu, ia mulai menghubungiku. Percakapan kami berlangsung baik. Ia selalu tahu bagaimana menenangkan hatiku. Sikapnya lembut, membuatku merasa dihargai. Kami menjalin hubungan 1 tahun. Dalam setahun itu, Fahmi tidak pernah sekalipun menunjukkan hal yang mencurigakan. Ia tampak perhatian, sering mengingatkan salat, dan selalu mengantar ketika aku harus bepergian jauh. Ia seperti definisi laki-laki ideal dalam hidupku. Namun, ada satu hal yang tidak kusadari. Aku sebenarnya hanya melihat apa yang ingin kulihat. Keluarga Fahmi pun tampak sangat ramah. Ibunya menyambutku dengan hangat sejak pertama kali aku bertamu. Ia sering memasakkan makanan kesukaanku, dan ayah Fahmi selalu memuji sikapku yang santun. Mereka terlihat seperti keluarga sempurna. Tak pernah sekalipun mereka menunjukkan sikap buruk ataupun permintaan yang aneh-aneh. Mereka terlihat tulus menerima diriku. Hingga akhirnya, Fahmi melamarku secara resmi. Itu adalah hari yang sangat membahagiakan. Ia datang bersama keluarganya, membawa seserahan dan cincin yang sederhana namun indah. Semuanya tampak normal, tampak tulus, tampak seperti masa depan yang telah Tuhan tentukan untukku. Sejak lamaran itu, hari pernikahan kami disusun dengan cepat namun rapi. Persiapan berjalan lancar, gaun pengantin sudah tiba, dekorasi sesuai permintaan, dan keluargaku yang tinggal sedikit, hanya paman dan bibiku, sangat mendukung dan bahagia. Tidak ada tanda-tanda buruk sama sekali. Semuanya tampak seperti cerita indah yang akan segera terwujud. Namun, 1 minggu sebelum hari akad, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Fahmi terlihat lebih sering gelisah. Ia bukan lagi pria yang penuh perhatian seperti sebelumnya. Kadang, ia melamun sebentar lalu tersenyum paksa ketika aku bertanya. Ibunya pun beberapa kali menelponku hanya untuk memastikan tentang mas kawin, jumlah seserahan, dan keadaan tabunganku. Tentu saja saat itu aku hanya mengira mereka ingin memastikan semuanya sempurna. Wati,
Kamu sudah pastikan uang untuk kebutuhan setelah menikah ada, kan? Fahmi nanti harus melunasi beberapa kebutuhan. Begitu kata Ibu Fahmi suatu sore. Aku hanya mengangguk dan mengatakan bahwa semuanya sudah siap. Dia tidak tahu bahwa aku sebenarnya jauh lebih mampu dari apa yang mereka bayangkan. Namun, aku tetap menjaga sikap agar tidak terlihat sombong. Semakin mendekati hari akad, semakin jelas ketidakwajaran demi ketidakwajaran itu. Namun mungkin karena perasaanku sudah terlanjur besar kepada Fahmi, aku selalu menenangkan diri dengan pikiran bahwa semua calon pengantin pasti merasa tegang menjelang pernikahan. Pagi sebelum hari pernikahan, rumahku penuh dengan aktivitas. Saudara-saudaraku mulai berdatangan, para tetangga membantu menata dekorasi, dan aku sibuk dengan perias pengantin yang mempersiapkan uji rias untuk keesokan hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku duduk memandangi gaun putih yang tergantung rapi di depan jendela. Aku merasa terharu. Membayangkan bagaimana pagi esok aku akan duduk di pelaminan bersama pria yang kucintai. Namun entah kenapa, di balik kebahagiaan itu, ada sepotong perasaan aneh yang terus menggangguku. Seperti ada bagian dalam diriku yang berbisik bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku berusaha menepis firasat itu dan fokus pada senyum yang harus kusimpan untuk hari besar. Lagi pula, aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali mundur. Di saat aku sedang menyisir veil putih itu, ponselku berbunyi. Nama Fahmi muncul di layar. Assalamualaikum, Wati, bisa ketemu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan sebelum besok. Katanya dengan suara yang terdengar, entah kenapa, berbeda. Lembut, tapi penuh tekanan. Aku sempat ragu. Ada apa, Mi? Kenapa suaranya beda? Bukan apa-apa. Aku cuma mau memastikan sesuatu sebelum kita resmi jadi suami istri. Nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Namun aku tetap mengangguk dan mengatakan bahwa aku akan datang sebentar. Saat aku menutup telepon, jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena rindu atau rasa bahagia, tetapi karena firasat yang semakin jelas. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Aku berdiri, merapikan jilbab, lalu melangkah keluar rumah dengan langkah perlahan. Di kepalaku, ada doa yang berulang-ulang kuucapkan dalam hati. Tuhan, apapun yang akan terjadi, beri aku kekuatan. Karena aku belum tahu bahwa sebentar lagi, suamiku yang begitu kupercaya akan mengucapkan kalimat paling melukai hidupku. Kalimat yang akan mengubah cerita pernikahan impianku menjadi awal dari sebuah kebenaran besar. Dan semuanya akan dimulai 5 jam sebelum akad nikah. Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling indah dalam hidupku. Matahari belum benar-benar muncul ketika suara para tetangga sudah mulai terdengar dari luar rumah. Ada yang membantu memasang tenda, ada yang menata kursi, dan ada yang membawa peralatan dapur untuk persiapan konsumsi tamu. Semuanya bergerak dengan semangat seolah ini adalah hari besar mereka juga. Aku berdiri di balik jendela, memandangi halaman rumah yang dipenuhi orang. Biasanya, aku akan merasa bahagia melihat keramaian seperti itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang menekan dadaku. Sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Seakan ada batu besar yang bertengger di dalam hatiku. Ini bukan perasaan gugup biasa menjelang akad. Ini, lebih dari itu. Aku teringat telepon Fahmi semalam. Suaranya yang pelan, lembut, tetapi penuh tekanan itu membuat hatiku tak tenang sejak tadi malam. Kata-katanya berputar terus di kepala. Aku cuma mau memastikan sesuatu sebelum kita resmi jadi suami istri. Apa maksudnya? Apa yang ingin ia pastikan? Kenapa harus bicara H1 malam? Ketika semua sudah siap dan tak mungkin mundur lagi? Aku mencoba memejamkan mata, berharap ketegangan di tubuhku perlahan menghilang. Tapi justru semakin kupaksa, semakin terasa sesak. Pintu kamar diketuk perlahan. Wati, sudah bangun, nak? Suara Bibi dari balik pintu terdengar lembut. Aku buru-buru merapikan jilbab dan membalas. Sudah, Bi. Mau turun sebentar. Bibi masuk dengan wajah penuh senyum. Bibi lihat dari tadi kamu murung sekali. Ada apa? Besok itu hari bahagia kamu. Senyumlah sedikit. Ia merapikan ujung kerudungku dengan jemarinya yang lembut. Aku mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Bei. Mungkin cuma terlalu gugup saja. Bibi menepuk bahuku pelan. Wajar. Tapi kamu harus percaya semua akan baik-baik saja.
Kalimat itu membuatku mengangguk, meski hatiku berkata lain. Setelah sarapan, aku memutuskan keluar sebentar menghirup udara pagi. Halaman rumah sudah rapi. Dekorasi balon putih dan hijau dipasang di sepanjang pintu masuk. Di sisi kanan halaman, beberapa tetangga sudah sibuk dengan panci-panci besar untuk memasak hidangan tamu. Suara panci beradu, suara orang tertawa, dan aroma bawang goreng membuat suasananya terasa hidup. Semua ini seharusnya membuatku bahagia. Ini adalah hari yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Namun hatiku tetap terasa tidak tenang. Aku melirik jam tangan. Sudah pukul 8 pagi. Fahmi berjanji akan datang jam 9 untuk membicarakan hal yang ia maksud semalam. Makin mendekati waktunya, makin sulit aku menahan rasa gugup yang menggerogoti pikiranku. Pikiranku penuh kemungkinan. Apakah ada masalah? Apakah keluarga Fahmi meminta sesuatu? Atau, apakah Fahmi ragu menikah denganku? Tiba-tiba jantungku berdetak lebih cepat. Membayangkan kemungkinan terakhir membuat lututku goyah. Namun aku segera menepisnya. Tidak mungkin. Fahmi selama ini selalu terlihat yakin. Ia bahkan lebih bersemangat dariku dalam mempersiapkan pernikahan. Aku mencoba menenangkan diri dengan berjalan ke belakang rumah. Ada kursi kayu tua yang biasa kupakai untuk duduk ketika ingin menyendiri. Aku duduk, memegang kedua tanganku yang terasa dingin. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Dari Fahmi. Halo, Mi? Tanyaku cepat, mencoba terdengar tenang meski jantungku berdetak kencang. Aku sudah di depan rumahmu, ucapnya singkat. Tanpa basa-basi. Tanpa sapaan hangat seperti biasanya. Hatiku langsung mencelos. Aku berdiri perlahan dan berjalan ke depan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku. Sesampainya di depan, Fahmi terlihat berdiri di pinggir tenda sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Ia tampak gelisah, bola matanya bergerak tak tentu arah. Mi, apa yang mau kamu bicarakan? Tanyaku pelan. Ia menatapku lama. Tatapannya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang keras, terselubung, dan berat. Wati, suaranya terdengar parau. Sebelum kita akad, aku ingin memastikan satu hal. Bahkan sangat penting buat aku dan keluarga aku. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Hal apa? Fahmi menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang besar. Aku cuma mau memastikan kalau setelah kita menikah, semua harta yang kamu punya akan kamu serahkan ke aku. Ke keluarga aku. Aku ingin semuanya atas nama aku. Aku membeku. Waktu seakan berhenti. Suara orang-orang di sekitar menghilang. Bahkan suara angin yang biasanya menenangkan kini tak terdengar lagi. Tubuhku terasa seperti kehilangan tulang. Aku tidak mampu bergerak, tidak mampu bernapas. Kalimat itu bergema di telingaku. Semua harta yang kamu punya akan kamu serahkan ke aku. Aku ingin semuanya atas nama aku. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku menatap Fahmi, berharap ia bercanda. Semoga ini hanyalah lelucon menjelang pernikahan. Namun raut wajahnya sangat serius, bahkan terlihat sedikit menuntut. Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku berbisik, "Kamu, serius? Serius? Kalau kamu mau lanjut akadnya, kamu harus setuju. Aku ingin memastikan masa depan aku dan keluargaku aman." Jawabnya tanpa ragu. Dadaku panas. Mataku mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena luka yang menusuk terlalu dalam. Selama ini, aku mencintainya dengan tulus. Kupikir ia mencintaiku karena diriku. Ternyata ia hanya melihat satu hal, hartaku. Dan sekarang, ia memaksa. Dari kejauhan aku mendengar suara mobil keluarga Fahmi datang. Mereka turun satu persatu, dan wajah ibunya tampak angkuh seperti menunggu jawaban yang sudah mereka inginkan. Aku menunduk, menahan napas, lalu pelan-pelan menegakkan kepala. Senyum kecil muncul di bibirku. Senyum yang tidak pernah aku pasang sebelumnya. Senyum seorang perempuan yang baru saja tersadar bahwa cintanya dipermainkan. Bahwa pernikahannya bukan tentang cinta. Bahwa semua ini adalah jebakan halus yang sudah disusun sejak lama. Dan saat itulah, misi rahasiaku mulai berjalan dalam diam. Dalam 1 jam ke depan, seseorang akan terdiam syok. Seseorang akan menyesal.
Dan bukan aku yang akan terluka. Baik, Fahmi, ucapku pelan sambil menatap tajam. Kalau itu yang kamu mau, kita lihat saja nanti. Aku berbalik, meninggalkan Fahmi yang tampak bingung dan sedikit cemas. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan sisi diriku yang selama ini tertidur. Sisi yang tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku. Bahkan orang yang paling kucintai sekalipun. Langkahku terasa gontai saat kembali masuk ke rumah setelah percakapan memuakkan tadi. Dinding rumah yang biasanya memberikan rasa hangat, kini terasa seperti saksi bisu dari sebuah pengkhianatan yang belum sempat terjadi, namun sudah terasa menyakitkan. Suara tamu yang membantu persiapan dan gelak tawa keluarga terdengar samar-samar, tenggelam oleh dengungan suara di kepalaku sendiri. Kalimat Fahmi berulang-ulang menusuk pikiranku seperti jarum. Sebelum kita akad, aku ingin semuanya atas nama aku. Kalau mau lanjut nikah, serahkan semua hartamu. Aku masih tidak habis pikir bagaimana pria yang selama ini memperlakukanku dengan lembut bisa mengeluarkan permintaan yang begitu kejam dan tidak masuk akal. Lebih parahnya lagi, dia berkata seakan itu hal yang wajar, seakan aku tidak punya nilai selain harta benda. Aku bersandar di pintu kamar, menutup mata, mencoba menelan kenyataan pahit itu perlahan. Namun semakin kutahan, semakin sesak di dada. Bibirku bergetar. Ada getir yang sulit dijelaskan. Apa semua sikap baik Fahmi selama ini hanya untuk mengambil sesuatu dariku? Atau, apakah keluarganya yang mendorongnya bersikap demikian? Pikiran itu berputar tanpa henti. Aku duduk di tepi ranjang, memegang tanganku sendiri yang dingin. Nafasku terasa naik turun tidak beraturan. Ingin rasanya menangis, tapi air mata seolah menolak keluar. Yang tersisa hanyalah rasa getar di dada, campuran antara marah, kecewa, dan sedikit takut. Namun di balik semua itu, ada secercah kesadaran yang tiba-tiba muncul. Ini belum berakhir. Tidak boleh berakhir begitu saja. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Ada sesuatu yang harus kubuktikan. Dan sesuatu itu, hanya bisa kulakukan sendiri. Ketukan pintu membuatku tersentak. Wati, boleh Bibi masuk? Suara Bibi terdengar lembut dari luar. Aku cepat-cepat menarik napas panjang sebelum menjawab. Masuk, Bi. Bibi masuk dengan wajah cemas. Dari tadi Bibi lihat kamu pucat sekali. Ada apa? Kamu dari luar ngomong sama Fahmi tadi ya? Sepertinya tegang sekali. Aku menunduk. Iya, Bei. Ada masalah? Kamu bisa cerita sama Bibi. Aku ingin sekali bercerita. Namun jika aku buka semuanya sekarang, rencanaku bisa kacau. Bibi pasti akan panik, keluarga akan ribut, dan semuanya bisa meledak sebelum waktunya. Aku tidak boleh gegabah. Belum, Bi. Tapi aku bisa urus sendiri. Bibi menatapku lama, lalu menghela napas. Kalau ada apa-apa, kamu jangan simpan sendiri. Nikah bukan perkara kecil, nak. Nasihat itu menusuk, tapi aku hanya bisa tersenyum kecil. Iya, Bei. Terima kasih. Bibi mengelus kepalaku sebentar sebelum keluar. Pintu menutup perlahan, menyisakan aku dalam sunyi yang lebih menegangkan daripada sebelumnya. Tidak lama setelah itu, ponselku bergetar lagi. Dari Fahmi. Hatiku otomatis mengeras. Aku membuka pesannya. Kita harus bicara lagi. Aku tunggu di depan rumahmu. Jangan lama-lama. Nada pesannya jauh lebih menuntut dibandingkan sebelumnya. Seolah dia merasa berada di posisi paling berkuasa. Seolah ia yakin aku akan patuh begitu saja. Seolah dia tahu aku tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Aku berdiri. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut. Gemetar karena marah. Gemetar karena menyadari bahwa pria yang ingin menikahiku ini bukan hanya serakah, tapi juga tidak menghormatiku sama sekali. Aku keluar dari kamar dan berjalan ke arah pintu depan. Setiap langkah rasanya seperti menapaki bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Sesampainya di depan, Fahmi berdiri dengan kedua tangan bersilang, wajahnya kelihatan frustrasi dan semakin gelap. Ada juga ibunya, Bu Nila, berdiri sedikit jauh di samping mobil dengan wajah sinis seolah sedang menunggu drama menarik. Akhirnya, ucap Fahmi dengan nada tinggi. Kita belum selesai bicara. Aku berdiri tegak. Apa lagi yang mau kamu sampaikan? Wati, ini serius, katanya sambil mendekat.
Aku nggak mau ambil risiko menikah tanpa kepastian. Aku sudah bilang dari tadi malam. Aku dan ibu butuh jaminan. Aku menelan ludah. Jaminan apa? Kamu minta hartaku, Mi. Itu bukan jaminan. Itu namanya memaksa. Itu bagian dari tanggung jawab kamu sebagai istri. Ibu bilang begitu. Ucap Fahmi tegas, melirik ibunya. Bu Nila langsung ikut bicara, melangkah maju. Keluarga kami bukan keluarga kaya, Wati. Kamu pasti tahu itu. Jadi wajar dong kalau kami minta kamu berkontribusi supaya Fahmi tidak kesulitan setelah menikah. Lagian kan harta itu akan dipakai bersama. Aku menatapnya tajam. Dipakai bersama atau dipindah tangan ke kalian? Bu Nila terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah ketus. Jangan mulai membantah. Kamu itu calon istri. Harusnya menunjukkan itikat baik. Kalau tidak, ya mungkin kami harus pikir ulang tentang pernikahan ini. Ancaman. Ucapan itu jelas sebuah ancaman. Fahmi mengangguk setuju, menatapku tajam. Aku cuma butuh kepastian. Kalau kamu beneran mau nikah, kamu harus tunjukkan komitmen. Kita akad 5 jam lagi. Kalau kamu mau lanjut, buktikan. Serahkan semua hartamu. Kalimat itu menusuk tepat ke dadaku. Sungguh, ini lebih gila dari yang kubayangkan. Ternyata bukan hanya permintaan, tapi tuntutan, paksaan, penguasaan. Aku menatap Fahmi lama, sangat lama, sampai wajahnya yang tegang terasa kabur. Dalam hati, aku berbisik, kamu sudah lewat batas. Fahmi, kamu pikir aku akan tersungkur dan memohon? Kamu pikir aku akan menyerahkan segalanya hanya untuk menikah denganmu? Di saat itu pula, sebuah ketenangan menyeramkan tiba-tiba menyelubungi hatiku. Sebuah ketenangan yang membuatku berhenti gemetar dan mulai berdiri tegak tanpa rasa takut. Aku mengangkat wajah, menatap Fahmi tanpa berkedip. Baik, kataku pelan namun tegas. Kalau itu yang kamu mau, aku akan berikan jawaban sebelum akad. Fahmi tampak puas. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bagus. Cepat putuskan. Jangan bikin kami menunggu. Aku membalas senyumannya. Senyuman yang membuatnya sedikit heran, karena ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang ia tidak mengerti. Namun aku mengerti. Sangat mengerti. Sebab dalam senyuman itu, aku menyembunyikan sesuatu. Rencana, misi, dan kebenaran yang belum pernah mereka bayangkan. Dalam 1 jam lagi, seseorang akan mendapatkan jawaban paling memalukan dalam hidupnya. Bukan aku yang akan jatuh, tapi mereka. Yang membuat permintaan gila itu. Yang meremehkanku. Yang tak tahu siapa sebenarnya aku. Dan apa yang mampu kulakukan ketika aku memilih untuk bangkit. Wati duduk sendirian di ruang rias pengantin, memandangi bayangannya di cermin. Sekilas, ia tampak seperti calon pengantin yang sempurna. Wajahnya dirias lembut, hijab putih dengan payet kristal memantulkan cahaya lampu, dan gaun akad yang sederhana tetapi anggun. Namun di balik keanggunan itu, jantungnya berdebar tidak karuan. Kata-kata Fahmi masih terus berputar di telinganya seperti pisau yang menusuk perlahan tapi dalam. Kalau mau lanjut nikahannya, serahkan semua hartamu padaku. Permintaan gila itu tidak hanya menghancurkan perasaannya, tapi juga harga dirinya. Wati tidak pernah membayangkan bahwa beberapa jam sebelum akad, momen yang seharusnya sakral, Fahmi justru menampakkan sisi paling gelap dalam dirinya. Padahal selama ini Fahmi adalah pria yang ia percayai, ia kagumi, dan ia yakini sebagai imam masa depannya. Wati menggenggam ujung hijabnya, berusaha menahan getaran emosinya. Ia menarik napas panjang. Ia menutup mata sejenak. Dan di sanalah keputusan besar itu perlahan terbentuk. 1. Ketakutan yang berubah menjadi kekuatan. Wati bukan perempuan yang lemah. Ia memang pendiam, tidak banyak bicara, dan sering mengalah karena tidak ingin orang lain terluka. Namun bukan berarti ia mudah diinjak. Ada batas yang tidak boleh dilewati siapapun, termasuk calon suaminya. Permintaan Fahmi menyakiti harga dirinya. Bukan tentang harta, tetapi tentang niat. Ia sadar, sekarang bukan tentang cinta. Bukan tentang masa depan. Ini tentang siapa yang memegang kendali dalam hubungan mereka. Dan jelas sekali, Fahmi ingin ia berada di bawah. Tidak, gumam Wati lirih.
Aku tidak akan membiarkan seseorang mempermainkan hidupku. Tangannya meremas gaunnya. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa yang terlampau dalam. Namun di balik air mata itu, ada sesuatu yang lain, tekad. Dua misi rahasia yang selama ini ia siapkan. Wati tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Ia sudah lama curiga bahwa Fahmi menjalin hubungan dengannya bukan murni karena cinta. Beberapa sikap Fahmi terlalu mencurigakan. Terlalu sering bertanya soal berapa banyak tabungan Wati. Terlalu antusias saat tahu Wati adalah pewaris usaha keluarganya. Dan terlalu takut ketika berbicara tentang perjanjian pranikah. Semua itu mengganggu pikiran Wati. Karena itu, sejak sebulan sebelum akad, ia melakukan sebuah hal besar. Misi rahasia yang bahkan tidak diketahui keluarganya. Sebuah langkah antisipasi. Sebuah perlindungan. Sebuah rencana cadangan andai sesuatu yang buruk terjadi. Dan ternyata, instingnya benar. Wati membuka tas kecilnya, mengambil sebuah amplop coklat yang sudah ia siapkan. Isinya adalah rangkaian bukti, rekaman suara, foto, dan tangkapan layar percakapan Fahmi dengan seseorang yang ia curigai sebagai pihak lain yang sedang mengincar harta Wati. Rekaman itu berisi suara Fahmi yang berkata, "Tenang, setelah menikah semua harta dia pindah ke aku. Aku cuma butuh dia tanda tangan nanti." Suara Fahmi. Jelas. Tanpa keraguan. Wati tersenyum pahit. Jadi benar, kamu mendekatiku karena harta. Tapi senyumnya kemudian berubah menjadi sinis, penuh keyakinan. Baiklah, Fahmi. Kau ingin mempermainkanku? Hari ini aku selesaikan semuanya. 3 rencana dalam diam. Tepat saat air matanya berhenti, seseorang mengetuk pintu. Tuh. Wati, sudah siap? Acara akan dimulai sebentar lagi. Suara ibunya terdengar lembut dari luar. Wati mengusap air matanya cepat-cepat, lalu berdiri. Ia membuka pintu dengan senyum kecil. Iya, Bu. Wati siap. Ibunya tidak menyadari apapun. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah anggun dan lembut itu, Wati sedang menyusun langkah balasan yang sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Rencananya sederhana, namun mampu menghancurkan seseorang secara elegan. Membongkar siapa Fahmi sebenarnya. Di depan semua orang. Tepat sebelum akad. Ia tidak perlu membalas dengan kemarahan. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu drama berlebihan. Ia hanya perlu kebenaran. Dan kebenaran itu lebih kejam daripada 1000 balas dendam. 4 tekad terakhir sebelum semuanya dimulai. Ketika ia berjalan menuju ruang tamu tempat akad berlangsung, Wati memegang bentuk tekad yang tidak dapat digoyahkan lagi. Ia tidak akan menikah dengan seseorang yang memperlakukannya seperti mesin uang. Ia tidak akan menyerahkan hidupnya pada lelaki yang tidak mampu menghargai perempuan. Ia tidak akan membiarkan keluarganya kecewa karena menjalani pernikahan yang penuh kebohongan. Dan yang paling penting, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur hanya karena satu pria yang salah. Dengan langkah anggun dan penuh keteguhan, Wati menuju tempat di mana takdirnya akan berubah. Misi rahasiaku telah dimulai. Dan 1 jam dari sekarang, Fahmi akan menyesal lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ruang tamu tempat akad nikah akan dilaksanakan terasa begitu megah dan sakral. Deretan kursi sudah tertata rapi, para tamu keluarga besar mulai berdatangan, dan para tetangga yang diundang duduk dengan penuh antusias. Aroma bunga melati bercampur wangi dupa lembut mengisi ruangan, menciptakan suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan. Namun di balik segala kemegahan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Ketegangan yang merambat halus seperti asap tipis, menyebar di antara beberapa anggota keluarga, terutama keluarga Fahmi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang Wati simpan. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa badai sedang berjalan perlahan ke arah mereka. 1. Kecanggihan Wati dalam ketenangan. Fahmi, yang sejak beberapa jam sebelumnya memaksa Wati menyerahkan seluruh hartanya, akhirnya muncul di ruang tamu dengan wajah sedikit gelisah. Ia menatap sekeliling, mencari keberadaan Wati. Saat melihat Wati melangkah masuk dengan penuh anggun dan senyum kecil yang misterius, Fahmi mengerutkan kening. Senyum itu tenang sekali, tidak marah, tidak menangis, tidak memberontak.
Justru itulah yang membuat Fahmi gugup. Kenapa dia tenang? Bukankah harusnya dia ketakutan dan mengikuti permintaanku? Fahmi bahkan tidak sadar bahwa ketenangan Wati bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ia sudah siap menjalankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar akad. 2. Kecurigaan menonjol di wajah keluarga Fahmi. Ibunya Fahmi, Bu Lastri, berdiri di dekat pelaminan sederhana yang disiapkan untuk acara akad. Ia memperhatikan Wati dengan mata yang menyipit. Sejak awal, ia tidak terlalu suka pada Wati. Meskipun keluarga Wati kaya, ia merasa Wati terlalu pendiam dan tak bisa diatur. Namun kali ini ada satu hal yang membuatnya semakin tidak nyaman. Wati tampak terlalu berani, terlalu percaya diri, terlalu siap. Bu Lastri mendekati Fahmi dan bertanya pelan tapi tajam. Fahmi, kamu ada masalah sama Wati? Fahmi menggeleng cepat, tapi tubuhnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tangannya basah oleh keringat, napasnya sedikit terputus, dan matanya tidak bisa diam. Kamu yakin? Desak ibunya lagi. Iya, Bu, semuanya baik-baik saja. Namun jawaban itu terdengar seperti kebohongan yang menunggu untuk pecah. Di sisi lain, adik Fahmi, Nadia, mengamati gelagat kakaknya dengan kening berkerut. Ia lebih peka dibanding ibunya. Mas, ada yang gak beres ya? Bisiknya. Fahmi menelan ludah. Semakin gelisah karena semua orang seolah melihat tembus ke dalam kepalanya. Tenang aja, katanya, meski dirinya sendiri tidak tenang. 3. Situasi mulai mengganjal, bisikan antar tamu. Hanya butuh beberapa menit sebelum beberapa tamu mulai merasa ada yang aneh. Wati yang biasanya pemalu, kini tampak lebih anggun dan tegas. Fahmi tampak mondar-mandir, menatap jam tangan berkali-kali. Keluarga Fahmi saling pandang dengan tatapan khawatir. Beberapa tamu mulai membisikkan sesuatu satu sama lain. Calon pengantin prianya kok gelisah banget ya? Watinya malah tenang, cantik banget, tapi kayak punya rencana sendiri. Jangan-jangan ada sesuatu sebelum akad. Meskipun pelan, bisikan itu cukup memicu keresahan. Dan keresahan itu membuat keluarga Fahmi semakin panik. 4. Panik yang mulai tumbuh dalam diri Fahmi. Fahmi memandangi Wati dari jauh. Ia memperhatikan cara Wati berbicara dengan beberapa keluarga dekatnya. Tenang, tersenyum, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa ia takut pada ancaman sebelumnya. Apa dia beneran bakal nurut sama permintaanku? Atau dia mau kabur? Atau dia mau batalin akad? Setiap kemungkinan membuat Fahmi semakin ketakutan, bukan karena ia takut kehilangan Wati, tetapi karena ia takut kehilangan keuntungan. Ia menghampiri Wati dan berbisik dengan suara gemetar namun berusaha tegas. Wati, kamu udah mikir yang kemarin? Kamu ingat syaratnya, kan? Wati tersenyum. Senyumnya lembut. Namun di balik lembutan itu, ada sesuatu yang membuat Fahmi semakin menciut. Aku sudah putuskan segalanya, jawab Wati, suaranya pelan namun tegas. Jadi kamu mau nurut? Fahmi hampir bernafas lega. Wati mendekat sedikit dan membisikkan kalimat yang membuat Fahmi seketika pucat. Tunggu saja, Fas. Hanya sedikit waktu lagi. Fahmi terpaku. Tubuhnya seperti jatuh ke jurang kosong. Ada getaran dalam suaranya ketika ia mencoba bertanya kembali. Apa maksudmu? Wati tersenyum tipis. Senyum yang membuat perut Fahmi terasa seperti diremas. Kamu akan tahu. Sebentar lagi. 5. Keluarga Fahmi mulai panik secara terbuka. Melihat wajah Fahmi yang semakin pucat, Bu Lastri langsung menyambar lengan anaknya. Fahmi, kamu kenapa? Wajahmu kayak orang habis lihat setan. Fahmi menggeleng cepat, tapi keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Nadia menambahkan. Mas, jujur deh, ada apa? Fahmi membuka mulut, hendak berbohong lagi. Tapi kali ini suaranya tercekat. Wati, dari seberang ruangan, menatap mereka. Tatapannya tenang. Terlalu tenang. Dan justru tatapan itu membuat keluarga Fahmi semakin cemas. Mereka mulai saling berbisik, berusaha menebak apa yang sedang terjadi. Ibu, jangan-jangan Wati mau bikin sesuatu. Kenapa dia begitu tenang? Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Fahmi, jawab yang jujur. Dan di saat kepanikan itu perlahan tumbuh, Wati melangkah maju. Anggun.
tenang, dan siap memulai pengungkapan awal. Sebuah langkah kecil yang akan membuka pintu menuju kehancuran kebohongan Fahmi. Dan keluarga Fahmi perlahan menyadari. Ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dan mereka tidak bisa menghentikannya. Yusaid. Suasana ruang tamu berubah drastis ketika jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Tepat 1 jam sebelum akad dimulai. Para tamu sudah semakin banyak berdatangan. Suara salam, tawa kecil, dan percakapan antar keluarga bercampur menjadi satu. Namun di antara keramaian itu, suasana batin Wati dan Fahmi justru semakin kontras. Wati tampak seperti perempuan yang paling tenang di ruangan itu. Sementara Fahmi terlihat seperti orang yang menunggu vonis mati. Wati berdiri di tengah ruang tamu, ditemani ayah dan ibunya. Tatapannya tajam namun lembut, seperti seseorang yang sudah menemukan kekuatan barunya. Sementara itu, keluarga Fahmi mulai terlihat gelisah karena perilaku Fahmi semakin aneh. Mereka tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kebohongan akan terbongkar. Dimulainya langkah pertama, Wati berbicara. Ayah Wati, Pak Herman, menghampiri para tamu dan keluarga inti. Ia ingin memastikan semuanya siap sebelum penghulu datang. Tapi sebelum itu, Wati menggenggam tangan ayahnya. Ayah, boleh Wati bicara sebentar? Di depan keluarga inti saja. Nada suaranya halus, tapi penuh ketegasan. Pak Herman menatap putrinya, membaca keseriusan itu, lalu mengangguk. Nak, ada apa? Kamu kelihatan yakin sekali. Ya. Wati hanya ingin memastikan semuanya berjalan jujur. Kata jujur itu saja sudah membuat Fahmi mencelos. Fahmi langsung menghampiri mereka dengan wajah panik. Wati, kamu mau ngapain? Jangan buat drama di hari penting ini. Namun Wati hanya memandangnya dengan tatapan datar. Justru hari inilah, Fas, semua kebenaran harus disampaikan. Kalimat itu membuat Bu Lastri, ibu Fahmi, langsung maju dengan ekspresi waspada. Apa maksudmu, Wati? Jangan bikin masalah di hari baik ini. Wati tersenyum kecil, tenang, tanpa gentar. Ibu tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin semua orang tahu siapa pasangan yang akan saya nikahi. Ruangan mendadak hening. Bahkan suara musik pelan pun seolah menghilang. Semua mata kini tertuju pada Wati. 2 bukti pertama, rekaman suara. Wati membuka tas kecilnya. Gerakannya lambat dan teratur. Seperti seseorang yang telah melatih momen ini berkali-kali. Ia mengeluarkan sebuah perekam suara mini. Fahmi langsung pucat pasi. Wati. Suara Fahmi gemetar. Jangan katanya kamu. Namun Wati menatapnya dengan tatapan yang mematikan setiap kata Fahmi. Ini rekaman percakapan antara Fahmi dan seseorang bernama Tegar. Bu Lastri memicingkan mata. Tegar? Siapa itu? Wati menekan tombol play. Dan seluruh ruangan diselimuti suara Fahmi sendiri. Tenang, Tek. Setelah akad, semua harta Wati bakal pindah ke aku. Yang penting dia tanda tangan nanti. Gampang. Orangnya polos banget. Semua terdiam. Beberapa tamu langsung menutup mulut, menahan keterkejutan. Ada yang langsung melirik Fahmi dengan tatapan jijik. Nadia, adik Fahmi, membeku tanpa suara. Sedangkan Bu Lastri terpaku, wajahnya memerah karena malu dan syok. Fahmi? Bentaknya keras. Apa ini? Kamu ngomong apa ini? Fahmi hanya menggeleng-geleng panik. Bu, itu bukan saya. Itu editan. Itu. Wati menunjuk perekam itu. Saya punya rekaman lengkapnya, Bu. Dengan tanggal, waktu, bahkan lokasi. Wajah Fahmi mengalirkan keringat dingin. 3 bukti kedua, tangkapan layar. Wati kemudian mengeluarkan amplop coklat. Di sini ada tangkapan layar percakapan Fahmi dengan Tegar, dan juga dengan seorang perempuan bernama Mira. Mira. Bu Lastri mendelik. Perempuan lagi. Apa maksudnya ini? Fahmi? Wati mengeluarkan lembar-lembar kertas. Tamu-tamu yang berada dekat bisa melihat tulisan pesan itu. Mira, tenang. Setelah aku nikah sama dia, aku bisa bantu kamu lunasi utangmu. Dia punya banyak aset. Kok? Kamu tinggal nunggu aku resmi suaminya.
Napas orang-orang terdengar jelas. Situasi berubah dari tegang, menjadi skandal yang menghancurkan. Fahmi mencoba merebut kertas itu. Tidak, itu bukan. Namun Pak Herman langsung menghentikannya dengan tegas. Jangan dekati anak saya. Fahmi terhenti, tubuhnya limbung. 4 keluarga Fahmi hancur dalam hitungan detik. Bu Lastri menatap anaknya sambil mengguncang bahunya. Fahmi, katakan ini bohong. Katakan. Namun Fahmi tidak bisa berkata apapun. Kebisuannya adalah pengakuan. Nadia menangis dalam diam. Ia tidak menyangka kakaknya berniat menikahi wanita hanya untuk harta. Aku pikir kamu sayang sama Wati, isaknya. Fahmi jatuh berlutut. Wati, aku bisa jelasin. Aku hilaf. Aku. Wati menatapnya datar. Bukan hilaf, Fahmi. Itu rencana. Dan rencana itu sudah kamu susun rapi sejak awal. 5 mencapai titik puncak, pengakuan terbuka di depan tamu. Wati berdiri tegak. Ia memandang semua tamu yang kini memperhatikannya dengan campuran simpati dan kekaguman. Bapak, Ibu, semuanya. Suara Wati jernih, tidak bergetar sama sekali. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa pernikahan adalah ibadah. Tapi bagaimana mungkin saya melangkah ke akad dengan seseorang yang berniat mencuri hidup saya? Ruangan kembali hening. Bahkan anak kecil pun terdiam. Wati melanjutkan. Kalian semua layak tahu. Pernikahan ini batal. Dan saya memilih menyelamatkan diri saya daripada mempertahankan hubungan yang penuh kebohongan. Air mata ibunya Wati menetes, bukan karena malu, tetapi karena bangga pada keberanian putrinya. 6. 1 jam sebelum Fahmi berdiri dengan tubuh gemetar. Ia mencoba meraih tangan Wati. Wati, jangan, tolong. Wati mundur selangkah. Semua sudah terlambat, Fahmi. Bu Lastri jatuh terduduk, memegangi kepala. Nadia menangis semakin keras. Beberapa tamu mulai keluar karena malu menyaksikan skandal besar itu. Sebagian lagi tetap tinggal karena ingin melihat akhir kisahnya. Fahmi berusaha bersuara. Aku menyesal. Wati, aku beneran menyesal. Namun Wati hanya menunduk sedikit. Saya juga menyesal, Fas. Menyesal pernah mempercayai orang yang salah. Dengan itu, ia berbalik. Pergi dengan anggun. Ditarik oleh harga dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Fahmi tidak memiliki kendali. Tidak punya jawaban. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena semua sudah terbuka. Tepat 1 jam sebelum akad, nama Fahmi hancur di depan semua orang. Kehancuran itu terjadi bukan dalam satu pukulan keras, melainkan dalam serangkaian tamparan pelan yang membangun rasa malu hingga menusuk tulang. Ketika Wati selesai mengungkap semuanya, suasana ruang tamu berubah seperti ruang sidang. Tidak ada lagi riuh tawa, tidak ada lagi obrolan hangat. Yang tersisa hanyalah tatapan tajam, bisik-bisik mengejutkan, dan wajah-wajah kecewa yang tertuju pada satu orang. Dia berdiri di tengah ruangan, tubuhnya membungkuk, mata membesar seperti orang kehabisan napas. Semua bukti yang Wati keluarkan adalah tamparan yang membuatnya lumpuh. Kini, semua orang memandangnya seolah ia adalah pengkhianat besar dalam sebuah drama keluarga. Fahmi seperti dipatuk petir. Fahmi merasakan lututnya melemah. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa semua itu bohong, ingin membela diri. Tapi rekaman itu, percakapan itu, bukti itu suaranya sendiri. Kebodohannya sendiri. Keserakahannya sendiri. Semua kata menyangkal yang ingin ia ucapkan mati di tenggorokan. Tidak, ini nggak mungkin. Suaranya bergetar seperti anak kecil ketahuan mencuri. Namun para tamu hanya saling berbisik. Astaga, ternyata begitu niatnya. Calon mempelai pria kok begini? Kasihan Wati, sabar betul dia. Bisik-bisik itu menusuk telinga Fahmi lebih dalam daripada teriakan. 2 para tamu menjadi saksi malu besar. Seorang bapak paruh baya berdiri sambil menggeleng pelan. Mas, mau menikah kok niatnya begini? Gimana jadinya rumah tangga kalau dari awal sudah mau mengambil hak orang? Seorang ibu lain menambahkan. Kamu itu dapat calon istri baik,
Keluarga baik, tapi malah begitu caranya. Masya Allah. Tamu lain bahkan tidak berani menatap Fahmi, seolah takut tertular aibnya. Sementara itu, di sudut ruangan, beberapa pemuda, teman Fahmi sendiri, menghindari kontak mata karena malu mengakui mereka kenal dengan pria yang sedang dihukum moral di depan banyak orang itu. Fahmi merasa dadanya sesak, seperti dunia mengecil dan menimpanya dari segala arah. 3 keluarganya ikut terdarah malu. Nadia, adiknya, menangis sambil menutup wajah. Mas, kok kayak gini sih? Aku malu banget. Bu Lastri, ibunya, tidak kalah terpukul. Ia memandang putranya seperti melihat sosok asing. Fahmi, suaranya rendah dan bergetar. Ibu, tidak mendidik kamu seperti ini. Kamu tega sekali mempermalukan keluarga. Pak Rahman, ayahnya, sampai memukul meja pelan. Kamu bikin keluarga malu besar. Kita ini diundang puluhan orang. Dan kamu lakukan ini. Fahmi menunduk semakin dalam. Tubuhnya membungkuk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti seseorang yang tidak diinginkan siapapun, bahkan keluarganya sendiri. 4 Fahmi mencoba mendatangi Wati, tapi dicegah. Dengan langkah gemetar, Fahmi mencoba mendekati Wati yang berdiri bersama keluarganya. Wati, dengar aku dulu. Aku bisa jelasin. Aku. Namun ayah Wati, Pak Herman, langsung berdiri di depannya, menjadi tembok manusia. Cukup. Nada suaranya kuat, penuh wibawa. Kau sudah menyakiti anak saya dengan cara yang sangat kotor. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Fahmi memicing, napasnya tersengal. Tapi Pak, saya menjauh dari anak saya. 1 kalimat saja, dan Fahmi terpental emosinya. Ia mundur 2 langkah. Kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. 5 Wati hanya menatap dengan penuh wawasan. Wati menatap Fahmi, bukan dengan amarah, tetapi dengan kebijaksanaan yang menewaskan ego seseorang. Fahmi, katanya pelan namun tegas. Saya tidak membenci kamu. Saya hanya akhirnya melihat siapa kamu sebenarnya. Fahmi merasa kata-kata itu jauh lebih menyakitkan dibanding semua bukti yang Wati tampilkan. Wati, aku menyesal. Suara Fahmi hancur, nyaris seperti bisikan. Wati menggeleng pelan. Penyesalan itu datang karena kamu ketahuan, bukan karena kamu sadar. Fahmi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia tidak sanggup menghadapi tatapan Wati yang begitu jujur dan menusuk. 6 malu yang tidak terbendung lagi. Beberapa tamu mulai berdiri dan pergi dengan alasan, persiapan pulang. Padahal mereka hanya ingin menghindar dari pemandangan memalukan itu. Ada yang membisikkan, ini pengantin pria paling memalukan sepanjang hidup saya lihat. Untung Wati punya bukti. Kalau enggak, habis sudah hidupnya. Fahmi mendengar semua itu. Dan setiap kalimat adalah cambuk. Ia ingin kabur. Ingin bersembunyi. Ingin menghilang. Namun kakinya tertanam di lantai, tidak mampu bergerak. Ia hanya bisa berdiri di tengah ruangan, menjadi tontonan, menjadi bahan kasihan, menjadi contoh buruk tentang keserakahan. 7 pukulan terakhir, penghulu datang. Di tengah kekacauan itu, penghulu datang ke ruangan dengan wajah bingung. Assalamualaikum. Maaf, saya terlambat sedikit. Apakah akad sudah siap dimulai? Seluruh ruangan menoleh padanya, lalu menoleh pada Fahmi yang masih linglung dan wajahnya penuh rasa malu. Dan dalam momen itu, Fahmi akhirnya menyadari sesuatu. Tidak ada akad, tidak ada pernikahan, tidak ada masa depan bersama Wati. Yang tersisa hanyalah reputasi yang hancur, rasa malu yang menusuk, dan penyesalan yang terlalu telat. Fahmi berdiri diam, tidak mampu mengeluarkan satu kalimat pun. Dan seluruh tamu menjadi saksi bagaimana seorang lelaki yang tadinya begitu percaya diri, kini runtuh berkeping-keping hanya dalam hitungan jam. Riuh rendah suara tamu mulai mereda. Bukan karena acara berjalan lancar, tetapi karena semua orang kini menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pengungkapan besar-besaran di depan pelaminan, setelah wajah Fahmi memucat, setelah keluarganya berantakan menahan malu, ruangan resepsi itu berubah menjadi arena peperangan batin yang tak ada duanya. Namun di tengah kekacauan itu,
Wati berdiri dengan tenang. Senyumnya lembut, tubuhnya tegap. Seolah semua drama yang terjadi bukan sebuah kehancuran, melainkan sebuah panggung yang ia kendalikan sepenuhnya. Dan benar saja, kini tibalah pertarungan terakhir. Satu, keluarga Fahmi mulai tersungkur. Wati, kamu nggak bisa lakukan semua ini. Kamu mempermalukan keluarga kami. Suara ibu Fahmi bergetar, penuh amarah yang bercampur ketakutan. Wati menatapnya tanpa gentar. Bu, saya hanya mengembalikan apa yang kalian lakukan pada saya. Bedanya, saya melakukannya dengan cara yang elegan. Beberapa tamu berbisik-bisik. Ada yang menutupi mulut, ada yang menatap prihatin. Namun sebagian besar terlihat menikmati drama yang tersaji gratis. Ayah Fahmi yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Kamu menghancurkan keluarga kami? Wati menatapnya tajam. Saya tidak menghancurkan apa-apa. Yang hancur itu kesombongan kalian. Fahmi sendiri hanya terdiam. Wajahnya sudah seperti orang yang kehilangan arah. Pucat, linglung, tak tahu harus berkata apa. Dua, Fahmi mencoba bangkit. Namun terlambat. Aku jelaskan. Wati, aku cuma panik. Aku cuma ingin memastikan masa depanku baik. Wati tersenyum tipis. Masa depan kamu baik. Tapi dengan cara menjadikan aku cadangan? Dengan mencoba mengatur mahar sesuai hargamu? Dengan menginginkan aku menikah, tapi keluarga kamu memandang aku rendah. Fahmi memegangi kepala, seakan beban dunia menimpa bahunya. Aku salah, aku sadar sekarang. Tapi tolong, jangan lakukan ini di depan semua orang. Wati mendekat pelan, menatap Fahmi tepat di mata. Justru di depan semua orang kamu harus belajar, Fahmi, bahwa meremehkan orang itu selalu ada konsekuensinya. Wati, tolong. Suara Fahmi nyaris seperti rengekan. Maaf. Kesempatan kamu sudah berakhir. 3 bom terakhir. Pengumuman yang menghancurkan semua. Wati kemudian mengambil mic dari MC. Suasana mendadak sunyi. Untuk semuanya. Suara Wati tegas namun tetap lembut. Saya ingin menyampaikan keputusan akhir saya. Semua kepala menoleh. Semua mata terkunci pada satu titik. Saya membatalkan pernikahan ini secara resmi. Gema tepuk tangan kecil terdengar, bukan merayakan kehancuran, melainkan keberanian. Tapi bukan itu saja, lanjut Wati. Keluarga Fahmi serempak menahan napas. Mulai hari ini, saya resmi menarik semua dukungan saya kepada bisnis keluarga Fahmi. Perusahaan yang selama ini saya bantu bangun, tidak akan lagi saya sokong. Ayah Fahmi hampir jatuh saking terkejutnya. Kakakmu, apa maksudmu? Perusahaan kami tidak akan bangkrut kalau memang kuat, jawab Wati kalem. Sayangnya, pondasi kalian selama ini lemah dan penuh kesombongan. Tamu langsung bergemuruh. Tak ada yang menyangka Wati adalah pihak paling berpengaruh dalam seluruh hubungan itu. 4 serangan balasan keluarga Fahmi gagal total. Ibu Fahmi tak terima. Kamu sengaja mau jatuhkan kami. Kamu perempuan tak tahu diri. Wati menatapnya dengan penuh iba. Tidak, Bu. Justru selama ini saya terlalu baik. Saya biarkan kalian merendahkan saya, padahal kalian menyadari siapa saya sebenarnya. Aku nggak butuh uang kamu, teriak Fahmi tiba-tiba, putus asa. Wati mendekat, menepuk pundaknya perlahan. Aku tahu, Fahmi. Tapi kamu butuh harga diri. Dan hari ini, kamu yang merusaknya sendiri. Fahmi meneteskan air mata diam-diam. 5 titik puncak, Wati melangkah pergi. Wati menatap seluruh ruangan untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah hadir. Saya minta maaf jika hari ini tidak berjalan sesuai rencana, tapi inilah yang terbaik. Ia kemudian membalikkan badan dan berjalan keluar dengan elegan, diiringi bisikan takjub seluruh tamu yang menyaksikan keberaniannya. Fahmi berusaha mengejar. Wati, tunggu. Aku mohon, jangan pergi seperti ini. Wati menoleh sedikit. Tatapannya lembut, namun tegas seperti baja. Kamu harus belajar melepaskan sesuatu yang tidak pernah kamu jaga. Dan itu adalah kalimat yang mematahkan langkah Fahmi. Ia berdiri membeku. 6 di depan gedung, keputusan yang mengubah segalanya. Begitu Wati tiba di luar gedung, angin sore menyapa wajahnya. Ia menarik napas panjang.
Di titik itu, ia telah memenangkan seluruh pertempuran. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran dan ketegasan. Ponselnya bergetar. Pesan dari seseorang yang sejak awal mengetahui semua rencananya. Aman. Semuanya berjalan seperti yang kamu inginkan. Kamu siap masuk tahap selanjutnya? Wati tersenyum tipis. Ia mengetik balasan. Iya. Misi selesai. Sekarang saatnya mulai hidup baru. 7. Penutup bab 8. Ketegasan yang meruntuhkan dan menguatkan. Hari itu menjadi hari paling memalukan bagi keluarga Fahmi. Namun bagi Wati, hari itu adalah pintu gerbang kebebasan. Ia tidak lagi menjadi calon pengantin yang gugup. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang direndahkan. Ia menjadi perempuan yang menentukan nasibnya sendiri. Dan perang terakhir itu berakhir dengan kemenangan mutlak. Keputusan Wati untuk membatalkan akad bukan hanya mengguncang satu ruangan, bukan hanya memalukan keluarga Fahmi, tetapi juga menciptakan gelombang kejadian besar yang menyebar keluar gedung pernikahan. Seperti sebuah batu kecil yang jatuh ke tengah danau, riaknya menjalar luas, menyentuh kehidupan banyak orang. Hari itu, dunia Wati berubah. Hari itu pula, dunia Fahmi runtuh. Namun dampak sesungguhnya baru terlihat setelah tamu pulang dan pesta berakhir. 1. Keluarga Fahmi mulai terpecah dari dalam. Malam itu rumah keluarga Fahmi berubah seperti medan perang. Ibu Fahmi mengamuk, memecahkan gelas, membanting pintu, melempar apa saja yang ada di dekatnya. Semua ini salahmu, Fahmi. Kalau saja kamu tidak macam-macam. Ayahnya hanya memegangi kepala, stres luar biasa. Kita sudah habis, reputasi hancur, perusahaan bisa kolaps, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fahmi hanya duduk di sofa, menatap kosong. Dia belum pulih dari rasa malu yang menampar dirinya di depan ratusan orang. Wajahnya pucat seperti orang kehilangan jiwa. Akal sehatnya terhuyung. Aku cuma mau memastikan masa depan kita aman, gumamnya lirih. Ibu Fahmi menatapnya dengan tatapan penuh benci. Kamu menghancurkan segalanya. Bahkan Wati pun pergi. Anak tak berguna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahmi merasa benar-benar sendirian. 2. Bisnis keluarga mulai goyang. Pagi berikutnya, kabar pembatalan akad sudah tersebar di media sosial, grup WhatsApp keluarga, bahkan forum lokal. Video momen Wati mengumumkan pembatalan akad dan penarikan dukungannya beredar cepat. Komentar publik mengalir deras. Gila, cueknya keren banget. Mantap. Ini keluarga Fahmi keterlaluan banget. Pantes Wati cabut. Ternyata dia yang paling berkelas. Reputasi keluarga Fahmi runtuh hanya dalam beberapa jam. Investor menarik diri. Klien membatalkan kerjasama. Karyawan mulai gelisah dan perlahan resign. Ayah Fahmi menerima puluhan telepon darurat. Semua berisi keluhan, ancaman pembatalan kontrak, bahkan protes dari investor yang merasa dipermalukan. Dan satu demi satu, fondasi bisnis mereka retak. 3. Fahmi menyadari kehilangan terbesarnya. Fahmi mencoba menghubungi Wati. 100 pesan terkirim. Tak satu pun dibalas. Telepon berdering panjang. Tak pernah diangkat. Akhirnya ia mengemudi ke rumah Wati dengan wajah kusut dan penuh penyesalan. Namun begitu ia tiba, rumah itu sepi. Gerbang terkunci. Tidak ada lampu menyala. Tetangganya berkata, "Oh, Wati? Dia sudah pergi sejak pagi. Katanya mau mulai hidup baru." Hati Fahmi jatuh seketika. Pergi? Kemana? Tetangga hanya menggeleng. Yang pasti jauh dari masalah. Fahmi berdiri lama di depan gerbang, memegangi besinya dengan nafas berat, seakan ingin meraung tapi tak punya tenaga. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan. Wati bukan kehilangan. Wati adalah berkah yang ia buang sendiri. 4 tamu undangan dan masyarakat bereaksi. Pembatalan ini jadi pembicaraan satu kota. Ada yang membela Wati, ada yang meremehkan keluarga Fahmi, ada yang merasa kasihan tapi tak bisa menahan tawa. Grup-grup keluarga heboh. Grup ibu-ibu arisan lebih heboh lagi. Bahkan ada yang mengunggah komentar. Gila, ini kayak drama Korea tapi versi real life Indonesia. Beberapa media gosip lokal mencoba menggali informasi dan mendekati kerabat Fahmi, tapi semuanya bungkam karena malu.
Acara pernikahan yang seharusnya jadi momen bahagia berubah menjadi sejarah kelam yang tak bisa dilupakan. 5. Keluarga Wati justru bersyukur. Di sisi lain, rumah keluarga Wati terasa jauh lebih tenang. Ibunya duduk sambil menangis haru. Aku bangga sama Wati, dia berani, dia nggak bodoh dibodohin orang. Ayahnya hanya mengangguk sambil mengelus punggung istrinya. Kita mungkin kehilangan keluarga mertua, tapi kita tidak kehilangan anak. Saudara-saudara Wati ramai memberikan dukungan. Wati hebat. Kamu keren banget. Aku saja tidak akan seberani itu. Kita semua di belakangmu. Namun Wati tidak ada di rumah. Ia sedang memulai perjalanan baru. 6. Ketenangan setelah badai. Wati duduk di sebuah kamar hotel dengan pemandangan kota yang luas. Matanya memandang lampu-lampu malam yang berkelip seperti bintang. Ia sudah menyelesaikan semua ini. Bukan dengan amarah, melainkan dengan keberanian. Ponselnya berdering. Sebuah pesan dari nomor yang sama dengan sebelumnya. Tahap pertama selesai. Kamu siap mulai rencana keduamu? Wati tersenyum. Ya, aku sudah selesai dengan masa laluku. Sekarang waktunya aku bangun masa depanku sendiri. Ia memejamkan mata, meresapi udara tenang yang dulu jarang ia rasakan. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi merendahkan. Tidak ada lagi ancaman menikah dengan orang yang tidak menghargainya. Hari ini, Wati benar-benar merdeka. 7. Penutup bab 9. Gelombang yang mengubah nasib banyak orang. Dampak pembatalan akad itu bukan hanya memukul keluarga Fahmi. Itu adalah awal perubahan besar. Wati kini melangkah menuju kehidupan barunya, penuh kesempatan. Sedangkan Fahmi dan keluarganya mulai menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka. Dan riak itu belum berhenti. Sebab bab selanjutnya akan membuka jalan baru bagi Wati, sesuatu yang mungkin lebih mengejutkan dari apapun yang terjadi sebelumnya. Setelah badai besar itu berlalu, Wati berjalan melewati hari-harinya dengan perasaan lebih ringan. Ia tidak lagi dibayangi rasa takut atau tekanan dari hubungan yang salah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidupnya terasa seperti miliknya sendiri. Tenang, jujur, dan penuh harapan baru. 1 bulan setelah pembatalan akad, Wati memutuskan untuk kembali bekerja di perusahaan keluarganya. Bukan karena terpaksa, tetapi karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada siapapun. Orang tuanya menyambut keputusan itu dengan bangga. Mereka melihat anak perempuan mereka kembali dengan versi diri yang lebih kuat. 1 pertemuan tak terduga. Suatu sore, Wati duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor. Tempat itu tenang, dengan aroma kopi yang hangat dan musik lembut yang mengalun. Wati sedang bekerja di laptopnya ketika seseorang mendekat. Boleh duduk? Suara itu familiar. Wati menoleh, dan terkejut. Fahmi. Tapi kali ini, Fahmi berbeda. Wajahnya sayu, matanya lelah, tubuhnya jauh lebih kurus. Jejak kesombongan yang dulu menempel di dirinya telah hilang sama sekali. Wati menutup laptopnya perlahan. Silakan. Fahmi duduk dengan tangan gemetar. Ia menunduk, sulit menatap mata Wati. Aku datang bukan untuk memaksamu kembali, ucapnya lirih. Wati hanya diam. Aku ingin minta maaf, lanjutnya. Kepadamu, keluargamu, dan bahkan kepada diriku sendiri. Matanya berkaca-kaca. Setelah kejadian itu, aku kehilangan banyak hal. Tapi yang paling aku sesali adalah kehilangan orang yang benar-benar tulus sama aku. Wati menarik napas panjang. Aku sudah memaafkan, Fahmi. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Fahmi mengangguk. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Aku mengerti. Tapi aku bahagia setidaknya kamu masih mau mendengar. Untuk pertama kalinya, pertemuan mereka bukan dipenuhi amarah, melainkan ketenangan. Fahmi berdiri, tersenyum hambar. Terima kasih, Wati. Ini mungkin terakhir kali kita bertemu. Hidupmu akan jauh lebih baik tanpaku. Aku doakan kamu bahagia. Ia kemudian pergi. Langkah pelan itu terasa menyedihkan, tapi juga melegakan. Wati tahu, ini adalah penutup yang benar-benar selesai. 2 hidup baru yang membawa berkah. Beberapa minggu kemudian, Wati mulai aktif dalam kegiatan sosial.
Ia sering menjadi pembicara tentang hubungan sehat, batasan diri, dan keberanian menentukan pilihan. Banyak perempuan muda yang datang padanya untuk meminta nasihat. Wati melihat dirinya sebagai seseorang yang pernah hampir jatuh dalam hubungan toksik, dan kini mampu membantu orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Ia bahkan mulai menjalankan sebuah proyek komunitas, berani memilih bahagia, yang mendapat respons positif dari banyak pihak. Orang tuanya bangga, teman-temannya kagum, dan masyarakat menghormatinya. Wati menemukan panggilan hidupnya bukan sebagai korban, tetapi sebagai inspirasi. 3 surat misterius di meja kantornya. Hari itu, ketika ia tiba di kantor, ia menemukan sebuah amplop putih di mejanya. Tidak ada nama pengirim. Wati membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Terima kasih sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Sahabat rahasiamu. Wati membeku sejenak. Senyum kecil menghiasi bibirnya. Ia tahu siapa yang mengawasi prosesnya sejak awal. Seseorang yang selama ini membantunya mengumpulkan bukti, seseorang yang memperingatkannya sejak lama bahwa Fahmi tidak tulus. Namun Wati memilih tidak mencari tahu lebih jauh. Beberapa misteri tidak perlu dibongkar. Beberapa orang cukup dikenang sebagai penyelamat dari kejauhan. 4 nilai moral yang menggetarkan. Di malam hari, Wati menatap langit dari balkon rumahnya. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang lembut. Ia akhirnya memahami sesuatu yang sangat penting. Cinta tidak pernah menuntut harta. Cinta tidak pernah memaksa. Cinta tidak pernah merendahkan. Dan yang paling penting, jika kamu harus kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang, maka dialah yang harus kamu lepaskan. Pilihan untuk pergi seringkali lebih menyakitkan di awal, tetapi menyelamatkan kehidupan di akhir. Wati menutup matanya dan tersenyum. Ia bukan hanya selamat. Ia bukan hanya kuat. Ia bukan hanya bebas. Ia terlahir kembali. Dan dalam perjalanan barunya, ia tahu satu hal. Lebih baik sendirian tetapi merdeka, daripada bersama seseorang yang membuatmu merasa tidak berharga. Penutup, sebuah harapan baru. Beberapa bulan kemudian, Wati berjalan menuju ruang seminar tempat ia dijadwalkan memberikan materi. Langkahnya mantap. Hatinya lega. Masa depannya terbuka luas. Ia tidak lagi takut jatuh cinta, hanya lebih bijak memilih kepada siapa hatinya akan diberikan. Karena kini ia memahami nilai paling berharga dalam hidup. Hati dan harga diri tidak untuk dijual, tidak untuk ditukar, dan tidak boleh dipaksa untuk diserahkan. Cerita Wati bukan kisah tentang kegagalan pernikahan. Bukan kisah tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang bangkitnya seorang perempuan yang tahu kapan harus bertahan, kapan harus melawan, dan kapan harus pergi. Dan itu adalah kemenangan paling indah dalam hidupnya.